Shalom saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur hari ini kita akan kembali lagi bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Saudara, refleksi Gemah hari ini diberi tema doa Paulus bagi jemaat Filipi. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur hari ini kembali lagi Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kami renungkan bersama-sama di pagi hari ini boleh menjadi kekuatan untuk kami menjalani kehidupan kami. Dan kiranya melalui firman-Mu ini kami juga boleh bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkatilah waktu ini ya Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudaraku, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari surat Filipi pasal yang pertama ayat 1-11. Tapi kita tidak akan membaca keseluruhan dari perikop ini. Kita hanya akan membaca dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena peran sertamu dalam pengabaran Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Mengenai hal ini, aku yakin bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya selesai pada hari Kristus Yesus. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian tentang kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam anugerah yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, pasal pertama surat Filipi ini diawali dengan ucapan syukur dan doa Rasul Paulus bagi jemaat Filipi. Dia mengucap syukur saat melihat peran serta jemaat Filipi dalam pemberitaan Injil sejak pertama kali mereka menerima Kristus. Jemaat ini bukan hanya memberi dukungan finansial atau memberi materi kepada Rasul Paulus, tetapi juga berpartisipasi aktif memberitakan Kristus kepada orang-orang yang belum pernah mendengar berita Injil. Ucapan syukur Rasul Paulus dilandasi oleh keyakinan akan anugerah Allah bahwa pekerjaan baik yang telah dimulai di antara jemaat Filipi akan diteruskan sampai Allah selesai pada hari kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Kemudian Rasul Paulus juga mendoakan jemaat Filipi agar kasih mereka kepada Allah dan kepada sesama itu makin melimpah. Saudara, kasih yang dimaksud di sini tidak seperti cinta buta, tetapi kasih yang didasarkan kepada pengetahuan yang benar dan pengenalan akan Allah yang mendalam. Orang yang makin mengasihi Allah akan makin rindu mengenal Allah dan kebenarannya. Rasul Paulus dia juga berdoa agar jemaat Filipi mendapat pengertian yang memampukan mereka untuk memilih atau menguji apa yang baik, sehingga mereka dapat membedakan yang asli dan yang palsu, serta membedakan yang lebih baik dan yang kurang baik. Orang percaya seharusnya tidak puas hanya dengan melakukan yang paling baik dan paling tepat, melainkan harus sesuai dengan kehendak Allah. Selanjutnya, Rasul Paulus menjelaskan bahwa tujuan
doanya adalah agar jemaat di Filipi mereka kedapatan suci dan tidak bercacat menjelang hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudaraku, suci atau murni di sini artinya tidak memiliki motivasi atau keinginan yang bercampur dengan kepalsuan, sedangkan tidak bercacat berkaitan dengan karakter moral. Nah, Rasul Paulus dia rindu agar jemaat dipenuhi dengan buah kebenaran, bukan karena kebaikan dan kehebatan sendiri, melainkan karena kekuatan Yesus Kristus. Jelas bahwa tujuan puncaknya adalah kemuliaan Allah. Melalui doa Rasul Paulus, kita dapat belajar beberapa hal, saudara. Yang pertama, kita belajar untuk mendoakan orang lain, khususnya mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Mungkin ada keluarga, teman, rekan, atau siapapun yang kita kenal yang belum percaya kepada Kristus. Mari kita doakan mereka agar supaya mereka boleh percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Lalu yang kedua, saudara, kita juga berdoa agar supaya rekan-rekan atau sesama orang percaya, agar mereka juga punya hati yang terus ingin mengenal dan mengasihi Kristus di dalam hidup mereka. Doakan juga agar orang-orang yang sudah percaya ini, mereka juga diberikan hikmat untuk bisa dapat membedakan mana yang baik dan yang benar, dan manakah yang menjadi kehendak Allah untuk mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, dan ini adalah kerinduan saya secara pribadi untuk mengajak rekan-rekan sekalian, saudara-saudara yang terkasih, untuk kita berdoa buat diri kita sendiri agar kita punya hati yang dipenuhi dengan hati yang rindu untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, kiranya Tuhan sendiri akan menolong dan memampukan kita untuk boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk teguran-Mu bagi kami. Dan terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami dengarkan hari ini. Biarlah Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Ini yang menjadi kerinduan hati kami ya Tuhan, dan kami mau serahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.